Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat menyukai orang yang rajin sedekah, karena sedekah merupakan bukti rasa syukur seorang hamba atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga memiliki banyak keutamaan, di antaranya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan harta serta melancarkan rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang mulia dan balasan yang berlipat ganda bagi siapa saja yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Seperti sudah kita ketahui, bahwa rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya, dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada juga yang kurang, bahkan ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata merupakan ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak jarang, saat manusia diberikan rezeki yang berlebih, justru mereka malah merasa sombong dan lupa bahwa sesungguhnya yang mereka miliki hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Namun perlu diketahui, ada beberapa orang yang banyak bersedekah, namun tidak mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka diseret dan dilempar ke dalam api neraka, karena ketidaktahuannya akan cara dan fadilah bersedekah. Berikut ini beberapa penyebab atau kesalahan orang-orang yang gemar bersedekah namun mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Bersedekah dengan mengharapkan pujian. Kesalahan dalam bersedekah yang pertama adalah bersedekah dengan mengharapkan pujian dari orang lain. Ternyata hal tersebut masih banyak terjadi di sekitar lingkungan kita. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau berdusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, sudah sangatlah jelas bahwa orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian dan bukan mencari ridho Allah, maka akan diseret dan dilempar ke dalam neraka oleh para malaikat. 2. Bersedekah dengan harta dari pekerjaan yang haram. Kesalahan dalam bersedekah yang kedua adalah bersedekah dengan harta haram atau harta dari pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya merampok, menipu, berjudi, dan sebagainya. Harta haram sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim, baik dalam ibadahnya maupun keberkahan hidupnya. Di antara pengaruhnya dalam ibadah adalah berdampak pada sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan, seperti ibadah haji, sholat, berdoa, maupun sedekah. Orang yang berdoa namun dia makan dari pekerjaan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Orang yang berhaji menggunakan harta yang haram,
maka ibadah hajinya pasti akan ditolak. Demikianlah pula dengan orang yang bersedekah dengan harta yang haram, maka sia-sialah sedekahnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan menerima yang thoyyib, artinya yang baik dan halal. Sesuai dengan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib, Allah tidak menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula diterima sedekah gulul, artinya dengan harta yang haram." Hadis riwayat Muslim. 3. Tidak bersedekah saat sehat dan merasa sayang terhadap harta. Kesalahan dalam bersedekah yang ketiga adalah tidak bersedekah saat badan dalam keadaan sehat dan merasa sayang terhadap harta, sehingga menunda-nunda untuk sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering melalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa berikhtiar mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika manusia sudah mendapatkan rezeki yang banyak, seringkali menunda bahkan melalaikan untuk bersedekah. Disadari atau tidak, dalam rezeki yang diperolehnya ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, seorang laki-laki menemui Rasulullah, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda amalan itu. Ketika ruh sampai di tenggorokan barulah engkau berwasiat, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal, waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, sangatlah dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih dalam keadaan sehat, dan kebutuhan sudah terpenuhi, dan janganlah sekali-kali menunda bersedekah, karena hal tersebut bisa menjadikannya dilempar ke dalam api neraka. 4. Bersedekah dengan tujuan hanya untuk mendapatkan balasan di dunia. Kesalahan dalam bersedekah yang keempat adalah bersedekah namun hanya mengharapkan balasan di dunia, bukan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah yang telah menjanjikan ganjaran berkali-kali lipat pada orang yang bersedekah. Akan tetapi jika orang itu niatnya hanya untuk mendapatkan balasan di dunia, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka Allah akan berikan kenikmatan dunia yang dia inginkan. Namun di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun dari amalan sedekahnya. Sungguh sia-sialah yang telah dia lakukan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Jadi, alangkah meruginya orang-orang yang gemar bersedekah, namun hanya mengharapkan balasan di dunia saja, tanpa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Bersedekah yang diungkit. Kesalahan dalam bersedekah yang kelima adalah bersedekah yang diungkit. Salah satu kebiasaan buruk orang yang gemar bersedekah adalah sering mengungkit pemberiannya, seakan ia merasa sangat berjasa atas sedekah yang telah diberikannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang suka mengungkit sedekahnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Menyebut-nyebut sedekah kepada orang lain merupakan bentuk ria dan kesombongan, apalagi jika mengungkit-ungkit sedekah kepada orang yang menerima sedekah tersebut, maka jelas akan membuat ia tersakiti hatinya dan bahkan bisa tersinggung. Bahkan, orang yang suka mengungkit sedekah tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan masuk surga, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamr, minuman keras, dan orang yang menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan lain-lain. Semoga kita termasuk orang yang tidak pernah mengungkit-ungkit sedekah, dan termasuk orang yang selalu ikhlas dalam melakukan kebaikan apapun, semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beberapa kesalahan orang dalam bersedekah. Semoga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang ahli sedekah yang dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.